حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tema kita malam ini at-taubah. Tobat, bertobat. Ar-ruju' minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya kita menjauh karena dosa, maksiat, kesalahan yang disengaja dan kita menikmati. Kemudian kita sadar, merapat mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan taubat dan istighfar? Kalau istighfar artinya adalah talabul maghfirah, meminta pengampunan. Biasanya istighfar itu berlaku kepada manusia penikmat, pelaku dosa-dosa kecil. Insya Allah dengan jenengan mengucapkan astagfirullah, 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 insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dosa kecil itu? Lirikan-lirikan nakal, ya, lirikan sesaat. Jenengan istighfar, sadar, selesai Pak. Bohong yang tidak mencelakakan itu juga masuk pada dosa-dosa kecil. Tapi kalau sudah dosa besar, zina, na'udzubillah, LGBT, menikmati minuman yang haram, narkoba, minum minuman keras, aktif di dunia riba, menggunjing orang sampai rusak karakter orang itu, memfitnah, mengadu domba, durhaka pada orang tua, sihir, bahkan membunuh orang. Ini tidak cukup dengan istighfar, tapi harus kita melaksanakan bab yang kita bahas ini, namanya at-taubah, taubatan nasuha, taubat sebenar-benarnya taubat. Jemaah sekalian, kita ini manusia, bukan malaikat Pak. Manusia itu pasti dalam hidupnya terjebak dengan yang namanya dosa. Cuma saya berharap jemaah sekalian, tolong dosa-dosa masa lalu Pak ya, terutama dosa yang sadar itu sudah sinyal yang kuat dari Allah kalau Allah ingin mengampuni kita. Sadar, terus kemudian sampean ada penyesalan, mendekat kepada Allah, meninggalkan semua maksiat itu, terus mengucapkan
wa atubu ilaih. Aku bertobat kepada Allah. Insyaallah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tidak boleh putus asa akan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kita manusia, Pak. Pasti tergelincir dengan yang namanya kesalahan, maksiat, dosa yang disengaja ini. Kadang kita, Pak, tidak berbuat dosa tapi orang mancing untuk berbuat dosa. Kita sudah niat, Pak, menjaga hati, menjaga pandangan mata, tiba-tiba di luar ada pemandangan gratis yang menggoda kita. Terus kita tidak sadar menikmati. Tiba-tiba dapat selang beberapa saat sadar, Pak. Sadar itu sudah sinyal dari Allah kalau Allah mencintai kita. Dengan langsung istighfar dan tobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah ini jemaah sekalian. Yang menarik, taubat ini jemaah sekalian, pelaku-pelaku dosa sebesar apapun pula dibuka oleh Allah pintu pertobatan itu. Allah siap menerima, Pak, pengakuan salah kita ini. Allah sangat senang, sangat bahagia, bahkan menamakan dirinya Allah ini Tawwab, zat yang maha menerima tobat hambanya. Jadi kalau ada di antara manusia ini jemaah kalian tidak berbuat dosa, tidak masuk akal, Pak. Karena nanti bisa-bisa sifat Allah tidak berfungsi. Loh, kalau kemudian manusia, Pak, semuanya berbuat baik, tidak berfungsi sifat ini. Ini juga mengurangi kesempurnaan sifat Allah. Justru adanya sifat ini berarti ada kepastian dan keniscayaan setiap manusia pasti berbuat dosa dan salah. Yang penting, Pak, jangan mencari dosa. Kalau mencari kan hobi, Pak. Tapi kalau dosa yang tidak disengaja, dosa yang dibenturkan, kemudian kita menikmati, Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan itu kepada kita. Tidak hanya itu, Pak, ya. Kalau saya ketika bahas masalah ini kok sepertinya insya Allah kita ke surga semua, Pak. Iya, saya meyakini itu, Pak. Saya meyakini betul. Allah punya sifat Ghafur, Maha Pengampun. Ghaffar, sangat luas ampunannya. Terus Tawwab, Maha penerima taubat hambanya. Berarti akan ada yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, ini menarik bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula taznibun, andai kata manusia ini kalian semua tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan mengambil kalian semua. Wala jaa biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum baru. Yuznibun. Dosa. Kaum itu akan berbuat dosa. Fayastaghfirun Allah wa yatubu alaih. Kemudian mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Fayatubu alaih. Dan Allah menerima tobat mereka. Jadi kalau mustahil, Pak, di dunia ini tidak ada orang bermaksiat, mustahil. Ya, ini sinyal kuat dari Allah kalau Allah setiap saat akan menerima penyesalan kita. Orang kalau udah nyesal, Pak, mengakui ada zat yang di atas. Dan Allah bangga itu, Pak. A'alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzam. Rupanya hambaku tahu kalau ada aku Tuhannya yang mengampuni semua dosa. Dan dia berbuat dosa. Dan dia kembali kepadaku, kata Allah. Dia bertobat kepadaku. Kata Allah, ghafartu li abdi. Aku ampuni hambaku itu. Tidak apa-apa, saya melompat, Pak, ya. Saya pikir jemaah sekalian, bukan saya pikir, Pak. Ini realita. Tidak ada, Pak, dosa yang sempat digambarkan sama Nabi seorang di Bani Israel. Bani Israel, Pak, kita bukan umat Muhammad. Bani Israel, Pak. Membunuh orang 99 orang. Masih ada pintu pertobatan. Yang akhirnya orang ini, Pak, sudah bunuh 99 nyawa. Entek, Pak. Disembelih. Dibunuh. Terus imannya masih ada, Pak. Nyesal. Kenapa saya berbuat demikian? Faja'a ila rahibun, kemudian datang menemui seorang rahib dan bertanya, qataltu tis'an wa tis'ina sakhsan. Aku telah membunuh berapa? 99 orang. Ada nggak pintu pertobatan kepadaku gitu?
Kaget Pak. Rahib ini, pendeta ini kaget. Hah? 99 nyawa? Kok enak, kau mau kembali kepada Allah, mau bertobat? Sepertinya nggak ada pintu pertobatan buat kamu gitu. Segera pergi. Aku takut adab Allah turun di gerejaku ini, di tempat ibadahku ini gitu. Tersinggung Pak. Tersinggung. Diambil belatinya Pak, dibunuh sekalian. Komplit berapa? 100 Pak. 100 nyawa Pak. Subhanallah. Fitrahnya masih muncul Pak. Ada pengakuan akan kesalahannya dan dia mengakui masih ada zat yang akan mengampuni dia gitu. Baru kemudian datang kepada faja'a ila alimin, datang kepada seorang alim yang punya ilmu Pak. Ulama. Ini bedanya Pak, orang abid dengan ulama. Kalau ulama itu berfatwa pakai ilmu. Tahu situasi, tahu kondisi. Fatwa apa yang pas disampaikan pada orang yang tidak hitam putih Pak, sebagaimana rahib tadi itu. Halal, haram, neraka, ya, surga ya gitu, enggak. Ketika tanya sama orang alim, kata dia, man yahulu bainaka wa bainallah. Siapa yang menghalangimu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuma kalau ulama ini Pak memberikan solusi yang tepat. Dilihat Pak. Ada itu pertobatan. Cuma aku sarankan, kata dia, engkau jangan tinggal di tempatmu ini. Tempatmu ini tidak kondusif. Banyak provokator. Banyak yang membisiki dia Pak. Banyak yang ngompori dia. Banyak ahli maksiat di situ. Nanti aku akan terulang lagi. Bisa jadi satu-satu lagi nanti bunuhnya. Terus gimana? Kau pindah dari tempat ini. Umpamanya di sini Pak ya. Di sini ma'asyar muslimin. Dia tinggal. Jamaah sekalian. Suruh pindah Pak ke tempat ini jamaah sekalian. Tinggalkan tempatmu, pindah ke tempat ini. Di tempat itu banyak orang yang suka beribadah kepada orang baik-baik. Ngumpul bersama mereka. Karena tempatmu ini tidak kondusif. Tinggal bersama mereka, beribadah bersama mereka, hidup bersama mereka. Engkau nanti akan mendapatkan suasana baru. Dan kau bertobat di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertahan di sini Pak, bertobat jamaah sekalian, nanti akan kumat lagi Pak. Karena yang ngumpuli banyak. Ini sekaligus pentingnya jamaah sekalian kita mencari pertemanan, lingkungan, persahabatan yang kira-kira bisa menguatkan iman kita ma'asyar muslimin. Subhanallah, sadar lagi ma'asyar muslimin, berjalan Bapak. Di tengah-tengah jalan, mati Pak. Ajalnya tiba. Yamut. Famatar rajul, mata. Meninggal orang ini jamaah sekalian. Pak, sampai kata Nabi tersenyum ketika menyampaikan hadis ini ma'asyar muslimin. Fayahtasimani malaikatul rahma wa malaikatul azab. Dua malaikat turun Pak. Malaikat azab dan malaikat rahmah. Malaikat yang akan menggiring dia ke surga dan malaikat yang menggiring dia ke neraka jamaah sekalian. Tarik-tarikan Pak. Kata malaikat azab, ini kaplinganku. Dia mati, tidak pernah sedikit pun beramal kebajikan. Bahkan sudah bunuh 100 orang. Ini kaplingan saya. Kata malaikatul rahmah, dah ini kaplinganku. Ja'ata iban ilallah. Orang ini datang berjalan ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini husnul khatimah namanya jemaah. Ini kaplingan saya gitu. Walau lam ya'mal amalan khairan qattu, walaupun tidak pernah melaksanakan amal sedikit, tidak pernah salat, Pak, tidak pernah apa, cuma ada setitik iman, Pak. Mau kembali fitrahnya, ingin menemui Allah, bertobat, ingin berjumpa dengan orang-orang baik di sini. Tarik-tarikan, akhirnya Allah Pak mengutus Pak malaikah penengah, al-hakam fima indahuma. Allah mengutus di antara dua malaikat untuk menjadi penengah jamaah sekalian. Kata malaikat ini, kisu fima bainahuma, ukur di antara dua tempat ini. Tempat ini, tempat asalnya banyak maksiat, orang-orang enggak benar, dan tempat yang apa? Yang baik ini. Fa'ainahuma aqrab, pada di antara keduanya yang lebih dekat, itu kaplingannya. Kalau dekat dengan kelompok-kelompok yang baik, ini kaplingannya malaikatur rahmah. Kalau dekat dengan tempat yang apa? Yang rusak, tempat aslinya, maka di kaplingannya malaikat azab.
Ternyata Pak lebih dekat ke mana? Ke tempat di mana dia tuju untuk berjumpa dengan orang yang baik-baik atas arahan orang alim tadi, jemaah sekalian. Bapak, pertama, kalau boleh saya menyimpulkan hadis ini, tolong Pak bersegera kita ini. Jangan dulu, jangan menunggu bertobat nunggu Ramadan. Halo? Jangan nunggu mau bertobat kalau umroh dulu. Iya, kalau punya kesempatan, Pak. Ya, iya kalau nyampe ke Ramadan. Nanti mau tobat nunggu malam Jumat saja sekalian, Sayyidul Ayyam. Iya kalau nyampe malam Jumat, Pak. Segera. Tobat itu kapan sampean sadar? Di atas mobil, di atas kendaraan, di atas pesawat, di mana saja sambil mengakui kesalahan, istighfar, Pak. Dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatal iman, ini pentingnya Bapak untuk mencari lingkungan yang baik. Karena biasanya dosa itu sangat mudah dipengaruhi oleh milieu, Pak, lingkungannya, situasinya, dengan siapa dia bersahabat dan dengan siapa dia berkawan, ma'asyar muslimin. Almar'u ala dini khalili, seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang baik-baik, dia akan jadi baiknya, Pak. Mendekat dengan orang baik, Pak, subhanallah, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, Pak, mencari jalan Allah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada niat kita, ma'asyar muslimin. Pak, kalau boleh saya kasih menyimpulkan sedikit bab ini, apalagi kita, Pak. Kita ini bukan pembunuh. Ada yang pernah bunuh sini, Pak? Halo? Ya, pernah bunuh, Pak? Enggak juga, kita bukan pembunuh. Ini bunuh 100 orang loh. Kita bukan pembunuh. Kita bukan pezina, Pak. Kita bukan pemain narkoba. Kita bukan pemain LGBT. Kita bukan penikmat uang haram, Pak. Kita bukan koruptor. Kita bukan, dan bukan kita ini, Pak. Cuma namanya manusia termasuk yang berbicara ini, Pak. Pasti ada dosa. Yang tahu ya saya pribadi, Pak. Saya tidak akan cerita apa sebenarnya kecenderungan dosa yang biasa saya lakukan. Yang tahu saya pribadi, Pak. Itu manusiawi. Yang penting jenengan ada penyesalan. Terus mendekat, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafurur rahim. Engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan buat hamba-hambaku ya Muhammad yang melampaui batas pada diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa akan kasih sayangnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni, Pak, oleh Allah. Hatta syirik sekalipun. Loh, syirik itu, Pak, tidak akan diampuni kalau sampai tidak tobat, Pak. Jadi ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Ini apa maknanya, Pak? Kalau sampean tidak bertobat dan beristighfar. Syirik, Pak. Sampean kalau tidak bertobat dan tidak beristighfar, tidak akan diampuni. Bahkan amal-amal sampean semua gugur semua. Tapi kalau dosa yang lain, mohon maaf, Pak, sampean lupa tidak beristighfar, tidak bertobat, selama sampean tidak syirik, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dibanding-bandingkan, Pak, dengan amal saleh yang lain. Masih diukur dengan amal-amal kebaikan yang lain. Lihat amal-amal yang lain, barangkali bisa mengantisipasi dosa dia. Tapi kalau syirik, bahkan amal salehnya pun tidak berfungsi, Pak. Kecuali sampean tobat. Allahu Akbar. Kalau sampean tobat dan nasuha, selesai jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang bagaimana bertobat nasuha itu? Kalau kemudian dosa itu terkait dengan Gusti Allah, enak, Pak, ini, Pak, kalau dengan Gusti Allah enak. Ya, antara jenengan dengan Allah langsung. Sekian tahun tidak salat, sekian tahun tidak puasa. Medit, Pak, sekian tahun tidak mengeluarkan zakat. Ya, sampai bangkrut. Ya, akhirnya tidak mengeluarkan zakat, salatnya pun baru sadar ya, Pak, sekalian.
Alhamdulillah. Ya Allah membangkitkan dia untuk menyadarkan dia. Berarti ada sinyal, Pak. Jamaah sekalian. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita tidak syirik terus kemudian sampean sadar akan dosa itu, Allahu Akbar. Merapat Pak, perbaharui wudu, salat 2 rakaat, kata para ulama ini salat taubat. Kalau saya sih salat mutlak, silakan angkat tangan sampean tangisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai jamaah sekalian. Nah, Saudara, terkait dengan Allah ini gampang, syaratnya cuma 3. Yang pertama kata para ulama, al-iqla' anil ma'asi, lepaskan. Umpamanya hobinya dia main judi, berhenti Pak, tidak main judul lagi. Tidak main judul lagi Pak, selesai. Sadaqallahul azim. Selesai. Ini yang membangkit, ini membuat saya sumpah, ini membuat saya rusak rumah tangga saya dan lain sebagainya. Tinggalkan Pak. Terus menyesal yang kedua. An-nadam ala fi'lihi. Menyesal, kenapa saya kok sampai terjebak dengan judi begini? Kenapa saya terjebak dengan zina begini? Kenapa saya terjebak dengan narkoba? Ada penyesalan, Pak. Dilepas dosa itu, terus menyesal. Terus punya tekad yang kuat yang ketiga, al-azmu ala adamil auda il ma'asi. Punya tekad, saya tidak akan mengulangi lagi. Kendati nanti Pak dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, namanya manusia, terus lupa Pak. Bukan balik. Bukan balik Pak, kadang-kadang kita dibenturkan dengan masalah. Kita tidak bermaksiat Pak, tiba-tiba di luar dijebak sama orang dan cepat menikmati Pak. Terus sadar, ya ulangi lagi Pak. Taubatan nasuha. Lepaskan dosa itu, munculkan penyesalan lagi, tangisi Allah dan punya tekad saya tidak akan mengulangi lagi. Dapat 2 tahun, kumat lagi Pak. Namanya manusia Pak. Kita punya, tidak ada manusia yang tidak dosa Pak, tidak ada. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, ini manakala dosa terkait antara siapa? Kita pribadi dengan siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang repot Pak kalau dosa besarnya terkait antar manusia ini Pak. Ini yang paling saya takuti. Dosa antar manusia. Apa contohnya jemaah sekalian? Mencuri. Itu taubatnya Pak 3 yang tadi. Melepas dosa itu, berhenti, menyesal, dan punya tekad tidak akan mencuri lagi. Dan untuk manusia Pak, karena dia pencurian, kembalikan Pak curiannya itu. Ini gengsinya gede Pak. Malu kita. Karena kita akan menceritakan aib kita pada yang bersangkutan. Tapi itu konsekuensi Pak. Dan insya Allah biasanya orang-orang kayak gitu Pak, yang menerima, yang dikembalikan itu Pak, barang dikembalikan dia akan bangga Pak, ada orang sadar seperti itu. Saya jadi teringat jemaah sekalian, di kampung saya Pak ada namanya, sekarang dipanggil mat keling Pak. Memang nakal. Sekali waktu dia, ada salah seorang anak Pak naik sepeda. Dulu sepeda namanya Pak sepeda jengki Pak. Oh, saya sampai pingin betul beli sepeda seperti itu dulu jemaah sekalian. Terus minta sama anaknya ini yang naik sepeda jengki, boleh saya diantar ke pasar gitu. Oh iya boleh. Naik Pak, naik. Kemudian begitu turun Pak, itu bannya ditusuk Pak. Supaya apa? Supaya kempres. Akhirnya bilang sama, ya sudah, nanti saya ngurus, saya yang nempel. Nanti pulang aja naik becak, dikasih ongkos becak. Setelah banyak, mobilnya, ini sepeda Pak, dijual ke pasar, dijual di pasar Pak, kemudian berangkat langsung ke Jakarta ya Pak. Berjalan waktu Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun, likuran tahun Pak. Sadar orang ini Pak. Sesadar-sadarnya. Dulu katanya Pak, dia tinggal di bawah Monas Jakarta itu Pak. Premannya di situ. Mungkin ada yang menyentuh dia, kemudian dia jadi orang baik, udah meninggal orang ini Mas sekalian. Datang Pak. Kampung saya lagi mengembalikan. Saya yang ngambil sepeda. Itu Pak yang nerima jemaah sekalian. Aduh Pak, namanya Muhammad Pak. Panggilnya mat keling jemaah sekalian. Hitam jangan. Ente begini Mat. Saya sudah bangga, saya sudah senang. Halal.
Waduh, sampai jadi sandiwara betul ini kalau difilmkan unik Pak. Jadi tontonan jamaah sekalian gitu. Lah ini kalau yang kita memaafkan alhamdulillah Pak. Yang repot kalau tidak memaafkan Pak. Yang kita curi orangnya sudah meninggal dunia Pak. Pewarisnya juga tidak ada. Ya apa ini Pak? Yang berat kalau dosa ini Pak antar manusia berupa apa? Gunjingan, riba. Ngeri nih Pak. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah engkau nanti pada hari kiamat dipaksa makan daging saudaramu yang kau gunjingi itu? Tentu kau tidak akan mau gitu. Bagaimana cara tobatnya Pak? Sampai harus datang kepada orang yang kita gunjingi Pak dan ceritakan apa adanya gitu. Yang repot yang digunjingi ini juga sudah mati juga Pak. Loh ya apa cara tobatnya nih Mas sekalian? Ya walaupun kata Imam Syafi'i jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, doakan saja orang itu. Ya, berinfak dan bersedekahlah diniatkan untuk yang bersangkutan supaya nanti pada hari kiamat dia tidak menuntut. Tiap hari basahi lisan kita untuk mendoakan doa pengampunan bagi yang bersangkutan karena kita berbuat dosa kepadanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada Pak, wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Aku beristighfar kepada Allah dan beristighfar kepada orang yang punya hak kepadaku nuntut pada hari kiamat. Memintakan istighfar kepada orang yang akan nuntut pada hari kiamat. Sehingga nanti pada hari kiamat Pak, dosa orang itu diampuni karena istighfar kita. Sehingga dia tidak akan nuntut karena kita telah memberikan kontribusi positif bagi dia di dunia. Karena mendoakan dengan doa-doa terbaik kita kepada yang bersangkutan. Saudara, kalau itu berbentuk, mohon maaf jemaah sekalian, kalau kita sempat memukul dia Pak, taubatnya itu kita harus siap dipukul juga Pak. Itu hak dia. Al-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-juruha qisas. Mata dengan mata, hidung dengan hidung. Ya Pak. Ya, luka qisas. Siap kita diqisas. Ya kalau ada orang nuntut Pak, saya dulu begitu kan. Masih ingat kisah di zaman Nabi jamaah sekalian. Nabi ketika minta izin kepada para sahabat sepertinya tahun depan aku tidak akan panjang umurku kata Nabi. Ayo siapa yang pernah disakiti oleh aku tolong kisah-kisah sekarang kata Nabi. Diam semua sahabat Pak. Umar, semua ya Rasulullah kami maafkan engkau Nabi kami gitu. Tidak ada. Ada orang yang angkat tangan Pak di belakang. Namanya Ukasha ya maaf kalian. Ana ya Rasulullah gitu. Ini unik Pak. Ini ya, ingin mengkisos Nabi. Kenapa? Aku dulu pernah dicambuk engkau dalam peperangan. Aku tidak tahu. Engkau sengaja atau tidak sengaja yang jelas kau begitu ngambil cambukmu kena punggungku di belakang sini. Dan sakitnya sampai sekarang terasa ya Rasulullah gitu. Kalau ingat begitu kuatnya kau menarik cambuknya pada waktu itu. Kena diriku gitu. Oh, itu Pak jadi pemandangan yang histeri pada waktu itu jamaah sekarang gitu. Ketika, ayo ya Umar berikan. Kata Umar, ya Ukasha cambuk aku. Aku sebagai pengganti Rasulullah gitu. Enggak, aku Rasulullah yang aku tidak ada hubungannya dengan kau gitu. Abu Bakar juga begitu Pak. Jadi pemandangan yang sangat luar biasa ma'asyar muslimin. Tiba-tiba ya jamaah sekalian, begitu Nabi mau dicambuk sama Ukasha, ya Rasulullah aku waktu itu terbuka punggungku ini. Aku sedang memakai selendang saja. Langsung kena kulitku di sini gitu. Pak, begitu dibuka sama Nabi Pak, itu cambuk dibuang sama Ukasha, dipeluk sama Ukasha jamaah sekalian. Ini momen yang saya tunggu ya Rasulullah. Aku ingin mencium seluruh anggota tubuhmu sebelum kau. Saking cintanya Pak sama Rasulullah Pak. Saya tidak mengambil ininya jamaah sekalian, hanya mengambil ibrahnya betapa Nabi Pak tidak pingin. Lebih baik dikisos di dunia daripada dikisos di mana? Di akhirat ma'asyir. Taubat ini Pak, antar manusia. Maka pastikan ikhwatal iman di antara kita ini Pak. Kalau dengan Allah gampang Pak. Kalau dengan Allah sangat gampang. Dosa besar, sampean minum, sampean dengan Allah angkat tangan, selesai Pak. Allah punya sifat ghafur, punya sifat ghafar, punya sifat taubat, selesai Pak. Yang repot kalau antar manusia Pak. Pastikan kita satu sama lain tidak ada masalah. Dan tolong Bapak, kita yang merasa dikerjain sama seseorang, maafkan orang itu sebelum dia minta maaf kepada kita.
Allah saja Pak mengampuni, apalagi kita jemaah. Kira-kira begitu logikanya Pak. Tiru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Maka saya sebagai hambanya harus memaafkan saudara saya yang berbuat salah kepada saya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan beberapa ayat-ayat Allah dalam kitab ini. Ada di sini ada 14 ayat, Pak. Mungkin kita ambil 2-3 ayat dulu. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taba" di surat Al-Maidah ayat 39. "Wa man taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat kepada Allah setelah sebelumnya dia berbuat kezaliman, baik zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada orang lain, bahkan zalim kepada binatang, pada makhluk Allah, terus kemudian dia sadar Pak, wa aslah, dia memperbaiki diri, tidak berbuat zalim lagi. Apa kata Allah? Fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima tobat orang itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pak, ya apa ada Ustaz orang zalim kepada Allah? Ya ada. Itulah orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Itulah orang yang menikmati larangan-larangan Allah. Itu zalim Pak. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kezaliman nyata Pak. Tentu puncak kezaliman manusia kepada Allah adalah syirik. Sebagaimana bahasa Luqman kepada putranya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan kau syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu bentuk kezaliman yang paling dahsyat. Pak, kalau ada sampai di antara kita syirik ya, masih percaya kepada kekuatan pada selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik berbentuk masih percaya kepada dukun, kepada paranormal, masih percaya kepada jimat, percaya kepada tebak-tebakan, percaya kepada jin, berkolaborasi dengan jin dan lain sebagainya. Pak, hati-hati jamaah sekalian. Allah, kalau sampean tidak tobat Pak, Allah sangat murka betul. Tidak akan mengampuni dosa yang seperti itu. Tapi kalau sampean tobat dan nasuha, tinggalkan itu semua, itu bentuk kezaliman Pak. Taba min ba'di zulmi, kezaliman terdahsyat syirik kepada Allah. Walaupun juga zalim kepada Allah, tidak menjalankan perintahnya, suruh salat tidak mau salat, suruh puasa tidak mau puasa, suruh mengeluarkan zakat tidak mengeluarkan zakat, suruh haji tidak mau haji, suruh baca Quran tidak pernah baca Quran, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti ada dosa-dosa selain itu, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jamaah sekalian. Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat kepada hambanya. Termasuk juga kezaliman antar kita manusia Bapak ya. Termasuk juga ada zalim pada dirinya sendiri Pak. Apa ada orang manusia zalim pada dirinya Pak? Ya banyak. Ya, sampai dia sakit karena terbiasa melean tiap malam cangkruan Pak, tidurnya jam 1 dini hari, zalim pada dirinya. Jangan makan ini tapi yang dimakan Pak, sesuatu yang dilarang oleh dokter dia tetap makan Pak, karena ngikutin nafsunya, zalim pada dirinya. Ini fisik Pak, amanah dari Allah. Ini fisik tubuh kita ini pemberian Allah Pak, jangan dizalimi. Banyak orang menzalimi dirinya, termasuk juga minum minuman keras, narkoba, pelaku zina. Zina itu kan kotor semua Pak. Merusak tatanan sosial, merusak tatanan keluarga, merusak dirinya sendiri juga jemaah sekalian. Terus sadar Pak, sadar itu sinyal kuat kalau Allah mencintai dia. Dia kembali kepada Allah, kata Allah, mimba didulmihi wa asla, dan kemudian dia memperbaiki diri. Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah akan menerima taubat orang itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang melakukan berbagai macam keburukan dalam hidupnya, maksiat, dosa, menghalalkan segala cara, tsumma tabu, kemudian dia tobat Pak, sadar akan salahnya, dia bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa amanu, dan dia perkuat imannya Pak.
Perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi. Ya, keyakinannya kepada Allah dijaga betul. Setelah semua itu dia berbuat seperti itu, Allahu Akbar, laghafurur rahim. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah dari semua itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih kepada jemaah. Pak, yang menarik kata Allah Subhanahu wa taala, ini surat Taha ayat 82. Wa inni sesungguhnya aku Allah laghaffarun, ghaffar Pak, Maha Pengampun, luas ampunanku, liman taba, bagi orang yang mau bertobat. Tapi jangan lupa, wa amana, dijaga imannya setelah itu, wa amila salihah, dia memproduksi amal saleh, memperbanyak amal salehnya. Summah tada, mencari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Orang tobat ini Pak harus aktif. Tidak cukup tobat, tapi tanyakan lagi bagaimana iman saya. Bagaimana amal saleh saya. Saya mencari tidak hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kalau dia benar-benar taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini menarik Bapak. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya tobat. Nasuha, yang benar-benar tobat. Ini menarik. Bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Pak. Kenapa? Karena Allah faham betul orang beriman tidak selamanya kuat imannya, Pak. Sekali waktu imannya akan apa? Akan turun melemah. Di saat lemah itu peluang-peluang maksiat ada pada diri kita, jemaah sekalian. Jujur, Pak. Ayo kita evaluasi sekarang, Pak, malam ini. Dari mulai subuh tadi, Pak, sampai kita ketemu maghrib ini, siapa yang tidak punya dosa, ma'asyar muslimin? Dosa mata, lirik sana, lirik sini. Halo, baik langsung ataupun lewat HP. HP ini kan tidak hanya tontonan langsung, Pak ya. Kadang-kadang senyum sendiri lewat WA, Pak. WA-nya dari mantan, Pak. Menghayal kemana-mana kita nih, Pak. Betul itu, Pak. Itu dosa, Pak. Terus sadar, Pak. Astagfirullah. Ini mantan sudah punya suami. Saya juga punya istri. Sadar, Pak. Dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun. Yang penting, Pak, jangan diulangi lagi. Iya, Pak. Ini jebakannya luar biasa. Ini zaman sekarang, Pak, zaman hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini al-fala, Pak ya. Saya sudah banyak, Pak, masuk ke telinga saya ini, Pak. Ya. Kisah-kisah unik-unik jamaah sekalian. Ya. Kalau tampilannya tampilan seakan-akan muslim paling baik, Pak. Tapi selingkuh. Unik, kayak tidak masuk akal. Agama hanya jadi topeng saja. Hanya jadi bemper saja, Pak. Tapi justru berbuat hal seperti itu kayak tidak masuk akal. Wah, subhanallah, ini dosa jamaah sekalian. Dosa ini, Bapak, kalau hanya sekali dua kali, Allah dengan sifatnya yang Maha Pengampun seperti ini, Pak, punya sifat namanya Sattar. Zat yang Maha menutupi aib hambanya. Jenengan, mohon maaf, Pak. Jangan ditiru, Pak ya. Sampai yang berbohong satu kali, Pak, tidak ketahuan, biasa, Pak. Rata-rata orang ketahuan bohong karena sudah berkali-kali, Pak. Pezina itu, Pak, akan diketahuan sama orang karena memang sudah hobi zina, Pak. Kalau zina sekali dua kali, masih dibuka pintu pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu koruptor, Pak. Ketahuan sampai ketangkap KPK, kepolisian, kejaksaan karena sudah hobi, Pak. Tidak ada toleransi lagi. Kalau korupsi satu kali, Pak, kemudian sadar, selesai, Pak. Ditutup sama Allah. Allah punya sifat Sattar, zat yang Maha menutupi aib hambanya. Berarti dibuka peluang bagi Allah untuk taubatan nasuha. Jadi hati-hati, Bapak, hati-hati dengan bab seperti ini. Nah, saudara, bagi kita jemaah sekalian yang merasa punya banyak dosa, hatta kita orang beriman, Pak, tidak ada jaminan loh, walaupun kita 5 waktu ke masjid tidak akan terjebak dengan dosa. Pasti terjebak dengan dosa. Yang penting jangan menikmati. Ada penyesalan, ada tobat. Saya, Pak, ketika baca ayat-ayat begini jemaah sekalian, saya kok optimis. Masa, Pak? Ayo, terutama malam ini nanti, Pak. Pastikan jenengan nanti mau tidur, Pak, perbaharui wudhu sampean. Baca Fatihahnya. Baca 5 ayat pertama Al-Baqarah. Baca ayat kursinya, Pak. Baca 2 ayat atau 3 ayat terakhir
Al-Baqarah. Kemudian angkat tangan baca qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dekatkan dengan muka kita, Pak. Usap seluruh anggota tubuh kita. Baca bismika Allahumma ahya bismika. Sebelum itu, Pak, evaluasi. Saya dari subuh tadi sampai sekarang tidur. Apa yang saya perbuat? Kalau merasa dengan banyak amal solehnya, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah besok lebih banyak lagi amal soleh saya. Paling tidak istiqomahkan saya dalam suasana seperti ini. Oke. Kalau kemudian merasa ada dosa, Pak, pastikan ini malam terakhir. Saya sepertinya besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambian tobat, Pak. Ada kepastian dosa saya hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau sampean tidur dalam kondisi seperti itu, tidur nyenyak dalam kondisi seperti itu, Pak, mengakui akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita, selesai ya Mas sekalian. Sampean tidur tenang, Pak, mau bangun jam berapa saja akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kepada ulama terdahulu, Pak, kalau kemudian dia ada dosa dengan orang lain, dia telepon orang itu, Pak. Saya minta maaf, saya pingin tidur ini tidak punya dosa dengan siapapun pula. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Saya suruh berhenti. Ini baru mukaddimah, saya bahas masalah taubat. Insya Allah kita sambung lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar, semuanya tidak ada dosa kecuali semuanya diampuni oleh Allah. Dan sampean mainkan terus, Pak, optimis. Allah punya sifat Ghafur. Allah punya sifat Ghaffar. Allah punya sifat apa? Tawwab. Allah punya sifat Rahman, Rahim. Optimis, Pak. Yang menciptakan nafsu juga Allah kok. Saya tidak sanggup mengendalikan nafsu ini dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yajidillaha Ghafurar Rahim. Engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pak, terakhir sebelum saya tutup, tolong ketika ada dosa, Bapak jangan cerita pada orang lain. Biar menjadi rahasia jenengan pribadi dengan siapa? Allah, Pak. Kalau sampean cerita sama orang lain, orang lain jadi saksi pada hari kiamat, Pak. Tutup rapat-rapat. Tidak usah bangga dengan dosa kita, Pak. Dosa masa lalu, dosa ketika di SMA, ketika di perguruan tinggi, mungkin pernah zina. Tidak usah cerita. Tutup rapat-rapat. Yang tahu saya pribadi dengan Allah. Dan saya optimis Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinaba rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.